Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Partini Darmawan dalam channel Keluarga Asik. Kali ini saya akan membagikan resep es cincau. Mungkin beberapa teman belum tahu bahwa bahan yang ada di alam ini bisa digunakan untuk membuat es. Nah, ini untuk bahan cincaunya saya bikin sendiri. Saya petik daun cincaunya dari kebun saudara saya. Yuk ikuti resepnya agar nggak penasaran. Teman-teman masih ingat kan video saya yang petik-petik daun cincau di rumah saudara saya yang di Jogja itu? Nah, ini daun yang akan saya gunakan sebagai bahan baku untuk membuat es. Jadi daun ini sebenarnya udah langka, namun di Jogja ada beberapa yang menanamnya di saudara saya. Yuk ikuti cara saya membuat cincau, teman-teman. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat es cincau ini sudah saya siapkan. Daun cincau yang barusan saya petik ini sudah saya cuci bersih, teman-teman. Ini beratnya kurang lebih 200 gram. Nah, daun cincau itu bentuknya seperti daun sirih, tapi bagian permukaannya sedikit berbulu. Jadi ketika ini mau digunakan, dicuci dulu sampai bersih, dan nanti saat menggunakan atau membuatnya harus menggunakan air matang atau air masak. Nah, ini nanti kita bikin ya. Bahan lainnya ini gula aren 400 gram, kemudian gula pasir 300 gram, santan kurang lebih 500 ml atau sesuai kebutuhan, garam 1 sendok teh. Yuk ikuti bagaimana cara saya membuat cincau. Oh iya, agar aroma minumannya makin harum, saya akan gunakan beberapa lembar daun pandan untuk merebus gulanya ya. Kita siapkan wadah yang cukup besar ya teman-teman, karena kita akan menggunakan wadah ini untuk meremas daun-daun cincau ini. Nah, ini daun cincau sudah dibersihkan, pindahkan dalam wadah. Siapkan air hangat kurang lebih setengah sampai 1 liter. Siramkan atau masukkan dalam daun, tambahkan 1 sendok garam, 1 sendok teh ya teman-teman. Nah, ini pakai air hangat. Kemudian daun-daun ini kita remas-remas atau disobek-sobek, tujuannya agar cairan atau lendir dalam daun ini keluar. Nah, bagi teman-teman yang masa kecilnya pernah bikin minyak dari daun, nah ini sepertinya yang dilakukan seperti itu teman-teman. Daun-daunnya disobek dulu, diremat-remat sampai lendirnya yang warna hijau itu keluar. Pastikan tangan yang kita gunakan ini sudah dalam keadaan bersih ya teman-teman. Karena kalau pakai sarung tangan agak sulit ini meremas-remas daun seperti ini. Kalau di blender juga hasilnya tidak baik, makanya tetap dilakukan meremas secara manual. Setelah beberapa menit hasil cincaunya seperti ini teman-teman. Jadi airnya setelah diremas-remas 10 menit akan keluar cairan dari daun ini teman-teman. Sekarang saatnya kita saring. Gunakan wadah yang bersih untuk menyimpan hasil saringan ini. Gunakan saringan yang halus ya, agar hasil saringannya lembut dan bagus. Seperti bikin santan itu loh teman-teman. Peras semua bahan atau daun ini sehingga kita akan dapatkan saringan pertama dari cincau ini. Nanti kita akan lihat kita dapat berapa kali saringan ya. Ini hasil saringan yang pertama teman-teman. Nanti 1 jam sejak disaring, cincau ini akan mengeras atau membeku. Nah, agar higienis, ini akan saya beri tutup dan akan saya simpan dalam kulkas. Saya akan lanjutkan untuk kembali meremas-remas sisa daun yang tadi. Nanti akan kita saring lagi sampai beberapa kali ya. Tuangkan air hangat ke dalam sisa
remasan tadi atau sisa daun yang sudah kita saring, kembali remas-remas kurang lebih 2-5 menit. Nah, ini nanti akan keluar lagi air dari dalam daun ini, warnanya hijau. Dari 200 gram daun cincau saya mendapatkan 4 wadah. Yang hijau ini yang pertama, kemudian saringan keduanya yang ini, kemudian yang ketiga ini yang di depan yang hijau ini, kemudian yang keempat yang wadah oranye ini. Jadi dari 200 gram tadi kita bisa mendapatkan 4 wadah cincau atau cao yang bisa kita gunakan sebagai bahan baku untuk membuat es cincau atau es cao. Nah, ini seperti agar-agar atau jelly ya teman-teman. Kalau saya sih, menurut saya sih seperti jelly karena dia sedikit agak liat, tapi rasanya enak banget. Karena kita masih akan bikin bahan lainnya agar higienis, cincau sudah kita buat, akan saya beri tutup dan akan saya simpan dulu dalam kulkas. Nanti akan kita gunakan untuk bikin esnya. Untuk membuat air gula, panaskan sejumlah air. Masukkan daun pandan. Masukkan gula pasir. Aduk ya teman-teman agar gulanya tidak menggumpal di bawah. Setelah semua gula pasirnya larut, kita akan masukkan gula merahnya ke dalam air ini. Masukkan gula aren. Kalau teman-teman tidak ada gula aren, bisa gunakan gula merah. Karena gula aren ini lebih enak daripada gula merah, teman-teman. Panaskan dengan api kecil ya teman-teman, sambil sesekali diaduk agar bagian bawah tidak gosong. Karena yang kita rebuskan ini gula, sehingga kalau tidak diaduk bagian bawahnya rawan gosong teman-teman. Ini sudah tercium harum dari daun pandannya teman-teman. Jadi ini salah satu jenis minuman tradisional yang sangat saya suka. Ini minuman saya saat saya masih kecil teman-teman. Setelah semua gulanya larut, kita akan saring ya teman-teman. Gunakan saringan yang halus. Biasanya saya tempatkan dalam wadah yang bisa disimpan dalam kulkas. Karena larutan gula ini bisa digunakan beberapa kali, sehingga saat kita ingin minum es caonya nggak perlu bikin lagi. Kita simpan kulkas ya. Nah, sekarang semua bahan untuk membuat es cincau sudah siap. Ini gula merahnya, cincau dan santannya sudah siap. Sekarang akan kita campur dan kita sajikan esnya. Ini kita lihat dulu cincaunya apakah sudah keras apa belum ya. Nah, ini teman-teman jadinya seperti jelly kan. Ini rasanya enak banget. Coba aja kalau nggak percaya. Nah, karena ini gumpalan besar, perlu kita aduk-aduk atau kita potong-potong dengan menggunakan sendok teman-teman, agar nanti saat kita minum itu nggak merepotkan karena mengumpal jadi satu. Nah, kita akan aduk-aduk dengan atau kita potong-potong dengan menggunakan sendok ya, nggak usah pakai pisau. Nah, dengan dipotong-potong begini, nanti ukuran dari cincau itu makin kecil. Informasi dari yang saya terima, daun cincau ini bisa menjadi obat pereda nyeri dalam atau untuk penyembuhan penyakit lambung. Informasinya sih gitu teman-teman. Tapi kalau saya ya obat untuk haus saja. Nah, ini yang sudah kita potong-potong, akhirnya kita tambahkan
gula merah yang sudah direbus tadi ya. Tambahkan sesuai selera teman-teman. Kalau suka manis ya tambahan gulanya banyak. Selanjutnya kita tambahkan santan agar rasanya makin gurih. Aduk rata ya teman-teman. Kalau teman-teman suka es bisa ditambahkan es, tapi minuman ini juga sangat enak jika diminum agak hangat. Kalau saya suka yang hangat teman-teman. Ini minuman tradisional yang sangat saya suka sejak kecil. Nah kalau teman-teman suka untuk cinconya banyak bisa ditambahkan di sini. Nah ini seperti jelly ya teman-teman fisiknya. Untuk gula atau santannya ini sesuai dengan selera. Ada yang pakai santan kental, ada yang sedang. Tapi sebaiknya gunakan santan dari kelapa, bukan santan instan ya. Ini es cinconya saya pindahkan ke dalam gelas dan saya tambahkan santan teman-teman biar mudah saat menikmatinya. Ini rasanya gurih dan seger banget. Ini menjadi minuman favorit di daerah saya di Jawa Tengah. Dan saat ini juga bisa kita jumpai di beberapa mall yang menjual es cincau. Demikian sharing resep hari ini teman-teman. Semoga resep ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menyiapkan minuman yang sehat dan higienis bagi keluarga tercinta. Mumpung liburan, yuk bikin makanan dan minuman sendiri di rumah saja. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.